Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya dan suami pengen ngajakin teman-teman buat camping virtual lagi nih ke salah satu tempat yang lagi banyak diperbincangkan oleh teman-teman campers. Awalnya saya tuh menonton video dari channel Kelana Serumah yang mengadakan camping di Wana Wisata Kampung Ciherang. Dan pada saat itu saya langsung tertarik, tapi saya masih mengurungkan diri untuk berbicara ke suami saya karena khawatir beliau tidak mau camping di tempat-tempat seperti ini. Dan suami saya tuh membicarakan tentang Kampung Ciherang karena banyak dibicarakan dengan teman-teman campers yang ingin mengadakan camping di sana. Langsung aja saya sodorin tuh video channel dari Kelana Serumah. Ternyata suami saya tuh langsung tertarik dan ngajakin buru-buru camping di sana. Dan tanpa pikir panjang lagi, hari itu ngomong besoknya suami langsung ngajakin buat camping dong. Oke, baiklah, akhirnya terjadi juga kejadian camping kali ini dan kita memutuskan untuk naik motor aja. Loh, kenapa? Nggak bisa ya naik mobil? Bisa kok teman-teman, bisa banget naik mobil untuk ke lokasi. Tapi kita lebih memilih naik motor karena berharap nggak mau bawa barang banyak-banyak juga. Jadi karena lokasinya juga jauh dari parkiran mobil, ya udahlah kita mau eksplornya naik motor aja. Perjalanan dari Bekasi menuju ke Wana Wisata Kampung Ciherang di Sumedang ini memakan waktu kurang lebih 4 jam ya teman-teman dengan kendaraan bermotor. Kalau teman-teman menggunakan roda 4 mungkin bisa 3 jam lah ya, kurang lebih tergantung sama rute yang teman-teman pilih juga. Mengendarai motor menuju ke Kampung Ciherang memang benar-benar disajikan dengan pemandangan yang indah banget. Dan ini membuat kita nggak nyesel-nyesel juga kalau naik motor ke sana. Tempat camping ini sebenarnya cocok banget untuk camping keluarga juga karena banyak fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk anak-anak bermain. Tapi jaraknya dari mobil sampai ke area camping itu lumayan cukup jauh. Jadi kalau teman-teman punya troli bisa dibawa ya. Dan kalau kita menggunakan motor, kita bisa sampai langsung ke tempat area campingnya. Karena bisa sampai langsung ke area campingnya, jadi kita lebih memilih naik motor nih teman-teman. Ya, seperti itulah, mau naik mobil ataupun motor, itu pilihan teman-teman masing-masing di mana nyamannya dan juga asiknya untuk menikmati suasana alam. Dan untuk teman-teman yang berencana juga menuju ke Wana Wisata Kampung Ciherang, ini nggak perlu booking area ya. Langsung aja datang ke lokasi dan memilih tempat yang ingin kalian dirikan tenda. Untuk menuju ke lokasi Wana Wisata Kampung Ciherang, teman-teman juga bisa dipandu oleh Google Map dan jalanannya sudah bisa dilewati oleh semua jenis kendaraan ya. Dan pastikan kendaraan teman-teman semua dalam keadaan prima karena mendekati area Wana Wisata Kampung Ciherang ini tanjakannya lumayan panjang dan agak terjal ya teman-teman. Untuk suhu udaranya terbilang aman ya, jadi nggak dingin-dingin banget, nggak panas juga, tapi lebih ke sejuk. Pada malam hari butuh jaket juga lah ya, tapi nggak begitu yang tebel-tebel banget gitu. Ya lumayan untuk menghangatkan tubuh aja sih teman-teman. Cuaca alhamdulillah cerah pada saat kita menuju ke Wana Wisata Kampung Ciherang di Sumedang. Dan masih di daerah Kabupaten Sumedang ya, jadi belum sampai kota banget. Dan saya juga baru tahu ternyata di Sumedang tuh ada tempat wisata sebagus ini, Masya Allah banget. Dan kita makin semangat menuju ke area campingnya nih. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk tonton video ini sampai habis supaya teman-teman punya gambaran seperti apa area camping di Wana Wisata Kampung Ciherang Sumedang ini. Untuk fasilitas lainnya, ini ada toilet, musola, kolam renang, listrik, dan area bermain untuk anak-anak.
Jalanannya pas-pasan. Rem panas ini. Ya. Dua orang 80. Setelah melewati pos tiket, kita langsung menuju ke area camp yang sudah ditunjukkan dan kita melewati pendopo-pendopo serta warung-warung. Memang tempat ini menjadi tempat wisata ya teman-teman. Jadi gak heran kalau di dalamnya banyak penjual-penjual seperti makanan dan juga minuman. Menurut informasi, jika kita berjalan kaki dari pos tiket masuk sampai ke area camping, ini kurang lebih sekitar 400 meter ya teman-teman. Tapi tenang aja, jalanannya tuh nggak begitu menanjak. Jadi di kanan kirinya tuh bener-bener pemandangannya tuh indah banget. Jadi nggak kerasa deh kalau jalannya tahu-tahu udah jauh. Tapi nggak tahu ya, karena saya jalan kakinya nggak bawa barang-barang. Kalau bawa barang-barang mungkin agak terasa lelah juga ya kalau sepanjang 400 meter. Kalau bawa troli juga masih aman lah ya rutenya, jadi masih bisa digunakan untuk sampai ke area camping yang ada riverside-nya. Sejak dari pintu masuk sampai menuju ke area kolam renang dan tempat camping, ini saya benar-benar takjub ya, ada tempat seperti ini di Sumedang. Masya Allah, ini tuh tempatnya sejuk sekali dan pemandangannya tuh serba hijau. Jadi benar-benar kita di bawah pohon pinus nih adem banget ya. Walaupun mataharinya memang terlihat terik, tapi benar-benar ini suasana alamnya dapet banget jauh dari keramaian. Pokoknya benar-benar saya tuh happy gitu begitu sampai di lokasi. Nah jalanannya tuh seperti ini, kayak kita lagi keliling-keliling kebun raya nggak sih? Ataupun aduh nggak tahu deh saya lagi di hutan mana ini. Suasana tuh bener-bener bikin speechless lah tentunya ya. Dan saya udah gak sabar nih pengen ketemu sama sungai yang indah itu yang saya tonton di video channel dari Kelana Serumah.
Nah, ada pendopo besar seperti ini, di bawahnya tuh ada musola dan juga toilet. Dan ada area kolam renang juga. Untuk informasi, kolam renang ini diisi oleh mata air langsung. Jadi airnya benar-benar mengalir ya teman-teman dari atas pegunungan. Jadi airnya benar-benar jernih dan sejuk serta dingin sih, lebih ke dingin sih airnya. Jadi kondisi pada saat tidak hujan airnya memang seperti ini. Tapi kalau hujan mungkin agak sedikit keruh ya. Karena kontur tanahnya yang lumayan licin, jadi nggak memungkinkan saya untuk tetap naik motor berdua dengan beban yang lumayan cukup berat ya. Karena tadi aja hampir tergelincir gitu, jadi saya agak-agak takut. Dan saya memilih untuk jalan kaki. Ternyata saya jalan kaki udah lumayan cukup jauh, tapi nggak berasa karena saya sibuk melihat kanan kiri, melihat tempat seindah ini gitu. Jadi jalan kakinya tuh bener-bener nikmat banget di sini. Suara aliran sungainya juga udah mulai terdengar gitu. Benar-benar suara-suara alam yang saya rindukan banget kalau lagi camping. Nah, awalnya suami udah parkir di sini. Menurut beliau ini adalah area campingnya, tapi saya masih penasaran nih karena di atas masih ada area camping lagi. Siapa tahu areanya makin bagus gitu. Jadi kita memutuskan untuk ke atas lagi melihat situasi yang ada di sana gitu. Siapa tahu tempatnya lebih keren kan, sayang ya udah jauh-jauh. Dan ternyata di area atas lumayan cukup luas tempatnya, tapi tidak disarankan untuk riverside karena lumayan cukup jauh dari area sungainya. Dan akhirnya kita memilih untuk putar balik kembali ke area pertama tadi kita yang banyak tenda sedang berdiri itu. Jadinya balik lagi deh. Tapi nggak apa-apa ya, udah nggak penasaran lagi sama lokasi di paling atas di Wana Wisata Kampung Ciherang. Udah putih bangkong. Jadi banget. Motor gue meledos. Pelan-pelan, tahan napas. Banyak kali. Ada musiknya. Daleman men. Gimana tempatnya? Gunung, Gunung. Hutan. Ini tuh hutan. kali, pohon, komplitnya di sini. Kalau mau nyari kesunyian di sini tempatnya. Sunyi senyap, hanya suara air. Nanti malam paling ada suara serangga yang pada ngerik. Tonggeret. Nah, tonggeret biangin ntar.
Bangkunya lagi dirakit ini. Iya. Bangku bambu ini. Nah. Buat deprok. Lagi main di tengah-tengah hutan. Iya. Karena hujannya tadi lumayan cukup deras, kita tutupin nih bangku pakai flysheet, tapi ternyata malah basah semua. Jadi sama aja bohong ya ditutupin sama flysheetnya, tetap aja basah-basah juga. Kita lagi camping di tengah-tengah hutan. Di sungai. Berduaan. Kali. Ada suara burung, suara Penggeret suara air sih yang berminat. sambil ditemani gerimis. Hujan-hujan habis tidur siang. Wah, puas banget bapak tidur siangnya. Bentaran. Kelebatan doang, gue gak bisa tidur kalau bilang. Buka lagi. Tendanya sewoplet, ketampias. Tidur sampai 3 jam agak Buruk pulas. Oh, merem ayam doang. Tenda sampai ngambang. Ngambang. Kanyut kali membun. Ada cerita apa sebelum tidur? Cerita banyak lah zaman dulu. Ya, tua ada gua. Iya. Zaman sekarang mah ceritanya apa? Serba teknologi, serba karang mengarang. Kalau zaman dulu kan kisahnya nyata. Bisa apa? Semuanya juga. Zaman dulu gitu kita main bola, itu malam-malam main bola. Di zaman gua juga malam-malam ada yang main bola. Gue di lapangan, kalau di bulan purnama terang banget ini main bola larinya. Indah. Zaman dulu kita larinya kan nyeker, nggak pakai sepatu, karena emang nggak ada beling zaman dulu. Paling banter ada duri. Tetep Jadi kita aja ada lari yang kemana-mana kena, ngerti. ada yang kena paku. Ya paku ada, tapi jarang orang buang paku. Mainnya di sampah. Sampahan pun ya langka paku. Zaman dulu mah orang dulu nih kalau paku itu dicabut, bengkok dilempengin, dilurusin lagi ntar dipakai lagi. Kalau zaman sekarang kan enggak. Sama anak zaman dulu kalau udah malam juga udah jam 8 udah pada tidur. Gua belum. Lah mau ngapain? Masih main benteng, Kan main masih larian. gelap. Zaman dulu Udah tuh, gelap. zaman dulu tuh rumah kan jarang. Pohonan pun tinggi-tinggi. Kalau di kebun itu nggak ada rumput. Jadi tanah, kita larian. Pohon jarang. Paling bantan nyebur mana? Comberan. Nah, kalau meleng. Coba-coba dilabut itu. Zaman dulu kan nggak ada sumur pompa. Ada yang sumur gali. Ya terpaksa itu kita nimba. Nimba dulu tuh, nimba bandul buat cuci kaki. Kalau pulang ke malam di rumah, di musola tidurnya. Tidur di musola tuh pakai sarung tuh. Sarung gua udah mengkirut.
Dan nggak pernah digosok, jadi mengkirut. Tarik ke atas, bawah ketinggalan. Tarik ke bawah, ketinggalan. Kita kurup dah tuh di musola. Rame-rame tuh di musola. Nyaman. Banyak cerita kalau zaman sekarang orang ceritanya di kamar doang. Ceritanya melanglang buana. Ya iyalah, sampai keluar negeri gua kalau mau tidur ngeliatin apa ya, YouTube. Ngapain pakai lampu kepala coba? Biar agak pusing malah. Oh, dikirim berat bener Lu mau ngeliatin apa? Di depan gelap aja tuh. Terang. Baru jam 6:30. Udah kita tidur awal aja. Mau ngapain lagi? Mau nonton bioskop ya. Di luar gerimis tuh. Di depan hutan. Bener-bener sunyi, ada suara air doang. Jam 6 masih gerimis. Selamat pagi. Pagi. Kita mau sarapan.